Seiring perjalanan waktu, di mana pemerintah pusat merasa perlu untuk meningkatkan produktivitas produk pertanian khususnya beras, Presiden Jokowi menggaungkan program Food Estate untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Momentum ini dengan cepat ditangkap oleh Gubernur Bangka Belitung Azaldi Rosman untuk mengajukan Bangka Belitung menjadi satu dari 9 lumbung pangan baru nasional yang akan dibangun di tanah air. Bak Gayung bersambut, keinginan ini mendapat respon positif melalui Kementerian Pertanian dan Bappenas, yang kemudian menetapkan Desa Rias menjadi sentra pengembangan padi di Kabupaten Bangka Selatan sebagai areal food estate untuk meningkatkan produksi beras dan kesejahteraan petani. Bahkan, Kementerian Pertanian juga merestui pendirian Politeknik Pengembangan Pertanian di Bangka Belitung, sebagaimana yang diusulkan Gubernur Azaldi Rosman. Food estate sendiri merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Rencananya food estate ini akan menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN 2020-2024 dan diproyeksikan bisa menaikkan cadangan pangan nasional. Apalagi dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19, di mana FAO atau Badan PBB yang membawahi urusan makanan dan pertanian mengisyaratkan bahwa akan terjadi krisis pangan dunia. Intinya dengan kondisi berasnya lumayan tersedia, kemudian sayur mayur tersedia, secara umum ya memang terdampak, tapi tidak begitu signifikan seperti di daerah-daerah lain. Sebuah pelajaran berharga dari sebuah desa kecil yang dulunya tidak terlalu dipandang tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam, ternyata juga bisa memberikan kesejahteraan dan juga jaminan keberlangsungan yang secara alamiah dibutuhkan setiap manusia. Mimpi-mimpi indah ini senantiasa menghiasi malam-malam para petani Desa Rias yang tahu persis apa arti kelestarian lingkungan dan menjadi bermartabat tanpa harus merusak. Informasi-informasi teknologi dari luar kita serap, kita adakan semacam pembelajaran sehingga kita coba untuk terapkan di sini dengan pupuk-pupuk yang temuan-temuan teknologi terkini anak bangsa itu kita pakai di sini. Kami punya PR. Di lahan kami ini ada yang belum optimal, kurang lebihnya 520 hektar. Jadi harapan kami kepada pemerintah pusat maupun daerah maupun Dinas Pertanian Pusat, kami mohon untuk membantu untuk menormalisasi yaitu jaringan irigasi maupun pembuangan dan jalan usaha tani. Dengan adanya itu para petani insya Allah sudah siap untuk menggarap karena untuk akses jalannya sekarang lagi susah. Akan kami usahakan supaya bisa kita tanam setahun 3 kali, karena sumber air yang ada di daerah kita ini mencukupi kayak itu, Pak. Harapan saya lebih ditingkatkan dari IP 100, IP 200 sampai IP 300 dalam per tahunnya. Karena kenapa? Jika IP 300 sudah dilaksanakan, tentunya perputaran ekonomi masyarakat Desa Rias akan lebih maju dan berkembang. Petani-petani khususnya ada di Desa Rias ini punya apa ya? Punya wawasan yang lebih, karena kalau kita berbicara masalah pembangunan pertanian itu
tidak cukup hanya berbicara tentang inovasi sarana dan prasarana pertanian ataupun kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan. Yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan SDM, sumber daya manusia itu sendiri, Pak. Karena bagaimanapun juga SDM itulah, Pak, yang menunjang untuk mengimplementasikan sarana dan prasarana pertanian serta inovasi-inovasi yang akan datang. Di pertanian juga kami khususnya dari komunitas petani muda ini, selain daripada bertani, kami juga ingin mengembangkan pariwisata khususnya di agrowisata gitu. Karena itulah nilai plus daripada pertanian. Dengan adanya agrowisata pertanian mungkin lebih menunjang nilai ekonomi petani-petani di desa Rias ini.